Salam, selamat pagi, happy SWOT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi GSJ SWOT. Pada renungan kali ini saya akan membawakan masih dalam lingkup Storge. Yang saya beri judul adalah peran kasih Storge dalam mendidik anak. Ayatnya diambil dari Efesus 6 ayat 4 yang berkata demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Referensi dari khotbah Bapak Gembala mengenai kasih Storge, di mana kasih Storge ini adalah kasih di antara keluarga ya. Mana kita tahu kasih antara orang tua kepada anaknya gitu ya. Kasih anaknya kepada orang tuanya maupun kasih di antara saudara kandung gitu, kakak adik gitu ya. Dan di sini kali ini saya mau menitik beratkan pada kasih orang tua kepada anaknya gitu. Lingkupnya ke situ. Kita tahu pada umumnya semua orang tua pasti mengasihi anaknya ya, betul ya? Ya, tidak ada satu orang tua pun yang tidak mengasihi anaknya atau membenci anaknya, anak kandungnya gitu. Ya, kecuali memang anak yang tidak diinginkannya ya. Tapi ya pada dasarnya setiap orang tua pasti mengasihi anaknya, anak kandungnya. Karena apa? Karena anak itu merupakan darah dagingnya gitu ya. Ada yang bilang belahan jiwanya atau buah hatinya gitu ya. Dan anak itu adalah titipan daripada Tuhan gitu. Jadi kita wajib dan bertanggung jawab untuk mendidiknya gitu. Di dalam mendidik anak, kita bukan saja membesarkannya ya, tapi kita juga mesti mengajarkannya tentang apa sesuai dengan umur anak itu sendiri ya, dan juga mendidik anak itu supaya dia lebih hari lebih bertumbuh sesuai dengan umurnya di dalam Tuhan tentu saja ya. Memang tidak mudah untuk membesarkan dan mendidik anak kita itu, sehingga menjadi anak yang bisa dibilang membanggakan kedua orang tuanya ya. Itu kalau kita lihat di Amsal 29 ayat 17 yang berbunyi demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Di sini saya melihat diperlukan kasih Storge untuk mendidik, membesarkan anak kita gitu. Jadi kasih Storge ini mengajar dan mendidik kepada anak gitu ya, dalam hal-hal yang saya simpulkan ya. Dalam ada 4 yang saya simpulkan. Yang pertama adalah dalam hal takut akan Tuhan gitu. Ini di dalam Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedini mungkin kita mengajarkan anak kita tentang takut akan Tuhan gitu. Jadi mengerti akan suatu dosa gitu, mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti tidak dilakukan, hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik gitu. Seperti contohnya ya, kalau anak saya itu Jojo, ya kita juga memberikan suatu teladan gitu, supaya dimana kita ucapan kita itu mesti kita tepati gitu. Kalau kita berjanji misalnya untuk memberikan sesuatu hadiah misalnya ya kita harus tepati. Kalau enggak dia akan berkata bahwa papinya atau maminya itu
bohong gitu. Nah itu juga. Jadi kita juga harus mendidik supaya kita juga memberikan satu teladan gitu ya. Dan jangan menginginkan atau mengambil barang yang memang bukan milik kita gitu. Kemudian jangan menakut-nakuti ya. Jadi kadangkala kita sebagai orang tua itu sering membuat anak itu menakut-nakuti gitu. Kadang-kadang lagi sendirian tuh, awas gitu. Ada nggak takut nih, harus ada setan gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat anak itu nggak bergantung kepada Tuhan, tapi dia malah merasa takut gitu. Itu hal yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hal yang taat kepada orang tua. Ini ayatnya dalam Efesus 6 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata pada janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab, disiplin apa yang mesti dikerjakan anak kita sesuai dengan usianya ya. Jadi tugas anak itu adalah ya belajar gitu ya. Jadi memberikan suatu tanggung jawab dia, apa yang dia mesti lakukan, mengerjakan tugas-tugasnya, tugas sekolah gitu ya. Dan ada poin yang penting adalah kita kadangkala membentak anak gitu. Jangan membentak anak walaupun dia kadang-kadang membuat kita kesal gitu, atau dia membuat kesalahan ya. Kadang-kadang kalau Jojo ya misalnya dia menjatuhkan barang gitu ya, gelas atau piring gitu ya, pecah, kita langsung marah, emosi gitu. Kita langsung bentak dia gitu. Dan itu membuat dia merasa down ya, merasa bahwa dia tuh langsung mute gitu ya. Dan itu jangan dilakukan gitu. Kemudian jangan melemahkan semangatnya gitu. Kadang-kala kalau saya dalam aplikasi saya sama Jojo itu kadang-kadang dia mendapatkan nilai yang jelek gitu ya, atau dapat remedial gitu, dapat yang mesti diulang, tesnya mesti diulang. Kadang-kadang kita malah melemahkan dia gitu, bilang dia gimana sih nggak bisa, nggak belajar gitu. Bodoh kamu, apalagi gitu ya. Itu nggak boleh. Kita harus membangun dia supaya dia lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Kemudian ada lagi yang poin berikutnya adalah berbagi kepada sesama gitu. Jadi mengajarkan anaknya untuk care, peduli kepada sesama dia gitu. Dan poin yang terakhir adalah menjaga perkataan. Itu penting sekali bahwa kita anak-anak itu mesti contoh yang dekat adalah contoh pada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu benar-benar perkataannya itu mesti dijaga. Jangan perkataan yang kasar, kata-kataan yang membuat anaknya itu mencontoh yang tidak baik gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Biarlah kami perlu bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kami dapat mendidik, membesarkan anak kami takut akan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.